Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jasmine Melani Halim, NIM 210403006 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik fungsi dan sifat gambar sebagai bahasa teknik, sebagai persyaratan tugas mata kuliah menggambar teknik. Ada pula pembahasan pada kesempatan kali ini, yakni gambar sebagai bahasa teknik, fungsi gambar, pengembangan gambar dan keadaan teknik, tujuan-tujuan gambar, sifat-sifat gambar, dan kerangka ISO TC10. Baik, yang pertama, gambar sebagai bahasa teknik. Seorang sarjana teknik menggunakan gambar sebagai alat untuk menyatakan maksud. Oleh sebab itu, gambar sering juga disebut sebagai bahasa teknik ataupun bahasa untuk sarjana teknik. Dapat dilihat berikut adalah tabel perbandingan bahasa dan gambar. Lisan, indera akustik, ekspresi suara dengan tata bahasa sebagai aturan. Kalimat, indera visual, ekspresi kalimat dengan tata bahasa juga sebagai aturan. Nah, gambar, indera visual, ekspresinya gambar, dan standar gambar sebagai aturan. Baik bahasa maupun gambar memiliki fungsi yang penting, yakni penerusan informasi. Dalam hal ini, gambar sebagai bahasa teknik. Nah, bisa kita lihat yang kita tahu, novel atau bahasa, penulisnya menuliskan kata-kata atau kalimat dengan makna implisit, kadang penggunaan majas atau perumpamaan. Nah, gambar sebagai bahasa teknik diharapkan dapat meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan objektif dan eksplisit. Untuk mencapai fungsi tersebut diperlukan kemampuan perancang serta keterampilan pembacanya, yakni membaca keterangan dengan teliti. Untuk subtopik selanjutnya yakni fungsi gambar. Fungsi gambar ada 3. Yang pertama, penyampaian informasi. Gambar berfungsi menjadi penerus maksud dari perancang kepada orang-orang yang bersangkutan di bidang perencanaan, proses, pembuatan, pemeriksaan, perakitan, dan sebagainya. Orang-orang yang bersangkutan ini bukan hanya yang terlibat di dalam pabrik, melainkan orang-orang dalam pabrik subkontraktor, ataupun pabrik supplier, ataupun orang-orang asing dengan bahasanya. Tentunya agar tepat dan penafsirannya sama serta objektif, diperlukan standar-standar sebagai tata bahasa teknik untuk menyuguhkan ketentuan-ketentuan yang cukup. Fungsi yang kedua yakni sebagai dokumentasi. Misalnya, suatu pabrik mengalami kerusakan mesin dan perlu melakukan reparasi atau perbaikan terhadap mesin tersebut. Dalam kasus tersebut terdapat peran gambar. Gambar menjadi data di mana mesin atau teknologi dari suatu pabrik atau perusahaan dikumpulkan atau dipadatkan. Gambar yang disimpan ini dapat menjadi sumber informasi untuk menyuplai bagian-bagian mesin yang butuh untuk diperbaiki. Selain itu, gambar tersebut dapat digunakan untuk upgrade mesin atau merancang rencana-rencana di kemudian hari. Untuk keperluan tersebut, gambar perlu disimpan dengan cara penyimpanan tertentu, atau kodifikasi, atau juga nomor urut gambar, dan sebagainya. Bisa dilihat di gambar pertama ini, ada pengawetan dan penyimpanan dari gambar, dan ada seseorang yang sedang menggunakan gambar sebagai sumber informasi. Masalahnya, penyimpanan gambar memerlukan tempat yang luas, maka dibuatlah film mikro yang ditempelkan pada kartu berlubang untuk disimpan. Di gambar 1.3 ini bisa dilihat kartu berlubang dengan gambar film mikro. Fungsi yang ketiga yakni peningkat daya pikir untuk perencana. Dalam tahap perencanaan, konsep pemikiran diwujudkan dalam bentuk gambar melalui proses. Yang pertama, masalah dianalisis dan dipadukan dengan gambar. Yang kedua, gambar diteliti, lalu dievaluasi. Proses tersebut terus berulang sehingga dapat menghasilkan gambar yang sempurna. Dapat disimpulkan, gambar bukan hanya terlukiskan, melainkan
Perencana dapat menggunakannya sebagai bahan untuk meningkatkan daya pikir. Bisa dilihat dari skema alir berikut, dari konsep abstrak dan tambahan informasi serta gagasan atau pikiran, terwujudlah gambar. Nah, dari gambar ini kemudian dianalisis, dievaluasi, disintesis, terus-menerus hingga menghasilkan terlukislah gambar yang sempurna. Pengembangan gambar dan keadaan teknik. Pada permulaan industri, perencana dan pembuat adalah orang yang sama, di mana gambar hanya sebagai alat berpikir. Oleh karena itu, aturan-aturan gambar, standar gambar tidak diperlukan. Dalam perkembangannya, perencana dan pembuat tidak lagi orang yang sama, tetapi masih memiliki hubungan satu sama lain. Maka fungsi gambar ditambah sebagai penyampaian informasi dan kesepakatan bersama pemegang peran krusial dalam peraturan gambar. Indikasi atau keterangan tidak diperlukan karena hanya produk tersebut yang dibuat oleh si pembuat. Industri kemudian berkembang ke pabrik-pabrik kecil, di mana pabrik-pabrik kecil gambar berfungsi sebagai cara berpikir dan penyampaian informasi. Standar gambar harus dipersiapkan sebagai standar perusahaan yang berlaku umum dalam perusahaan. Di tingkat yang lebih tinggi, standar gambar bukan hanya sekedar untuk perusahaan sendiri. Gambar dapat diperoleh oleh perusahaan-perusahaan lain, misalnya subkontraktor dalam maupun luar negeri. Selain cara berpikir dan penyampaian informasi, kebutuhan pengamatan, penyimpanan, dan penggunaan informasi meningkat, karena macam dan jenis produk juga meningkat. Kesimpulannya, fungsi dan standar gambar perlu mengikuti ukuran industri. Dari kita lihat, perencana sebagai pembuat, perencana tidak lagi sebagai pembuat, pabrik kecil, industri besar. Selain itu, fungsi dan standar gambar juga mengikuti ketergantungan dengan orang atau perusahaan lain, cara produksi, mesin gambar, dan lainnya. Pemakai gambar. Dapat dilihat bahwasanya di industri besar, gambar bukan hanya dipakai oleh perusahaan sendiri saja, melainkan perusahaan subkontraktor dan lainnya. Bisa dilihat dari gambar berikut. Untuk subtopik selanjutnya yakni tujuan-tujuan gambar. Ada internasionalisasi, mempopulerkan gambar, perumusan gambar, sistematika gambar, penyederhanaan gambar, dan modernisasi gambar. Kita akan membahas satu persatu. Mulai yang pertama, internasionalisasi. Dalam dunia yang berkembang, apalagi saat ini di era revolusi industri 4.0, terjadi peningkatan pesat kerjasama perdagangan atau usaha secara internasional. Hal ini mengharuskan adanya internasionalisasi gambar. Agar tujuan ini tercapai, diperlukan kesamaan secara internasional. Petunjuk-petunjuk dalam gambar harus sama, ketentuan-ketentuan dari pengertian cara-cara penunjukan, dan lambang juga harus sama secara internasional. Yang kedua, mempopulerkan gambar. Pesatnya perkembangan teknologi mengakibatkan jumlah orang yang membaca dan mempergunakan gambar meningkat. Akibatnya, gambar perlu dipopulerkan, dan gambar tersebut harus jelas dan mudah. Syarat serta standar sederhana yang eksplisit sangat diperlukan. Perumusan gambar. Tiap bidang industri saling berkaitan erat, seperti permesinan, perkapalan, gedung yang dirancang oleh teknik arsitektur, teknik sipil, dan lainnya, saling terjadi kerjasama yang menjadi suatu keharusan untuk menyediakan gambar yang dapat dimengerti oleh setiap orang di setiap aspek yang terlibat. Agar tujuan tersebut tercapai, maka disatukanlah standar-standar gambar. Sistematika gambar. Gambar menyajikan banyak perbedaan, tidak hanya dalam penyajian bentuk dan ukuran, tetapi tanda-tanda toleransi ukuran, bentuk, dan keadaan permukaan. Penyederhanaan gambar. Penghematan tenaga kerja dalam menggambar adalah hal yang penting. Tidak hanya mempersingkat waktu, tetapi juga dapat meningkatkan mutu perencanaan. Oleh karena itu, penyederhanaan gambar menjadi masalah penting untuk menghemat tenaga kerja menggambar.
Yang terakhir, modernisasi gambar. Bersamaan dengan perkembangan teknologi, standar gambar juga dipaksa untuk ikut. Contohnya, pembuatan film mikro, serta penggunaan software perencanaan gambar otomatis dengan bantuan komputer, atau yang dikenal dengan CAD, Computer Aided Design. Subtopik selanjutnya yakni sifat-sifat gambar. Kepastian gambar, hubungan antara fungsi dan sifat gambar, dan sifat dan pengembangan standar gambar. Yang pertama, kepastian gambar. Tentunya kalau udah berbicara tentang kepastian, kita itu ribet ya, rumit, ribet. Nah, sama halnya dengan gambar. Mengejar kepastian mengandung banyak masalah rumit, maka gambar harus berisi keterangan-keterangan yang cukup dan pasti, dan tidak boleh menimbulkan keraguan. Hubungan antara fungsi dan sifat gambar. Pada gambar dapat dilihat bahwa fungsi gambar dipengaruhi oleh beberapa sifat. Yang pertama, kita bisa melihat perumusan informasi atau penyampaian informasi dipengaruhi oleh produksi film mikro, internasionalisasi, dan kepastian standar. Untuk dokumentasi atau pengawetan, penyimpanan, pemanfaatan informasi dipengaruhi oleh produksi film mikro, klasifikasi atau pemberian kode, penyatuan rencana editorial teknologi kelompok, dan persiapan informasi dipengaruhi oleh kepastian standar, penyederhanaan dan penghematan tenaga kerja, penyatuan rencana editorial teknologi kelompok. Bisa dilihat dari skema ini bahwasannya semua dari fungsi dan sifat ini saling berkaitan. Jika salah satu hilang atau dikurangi, maka akan mempengaruhi satu sama lainnya. Sifat dan pengembangan standar gambar. Kita bisa dilihat standar gambar nasional yang kemudian bisa meningkat secara internasionalisasi membutuhkan penyederhanaan dan sistematisasi. Kemudian juga peningkatan isi menuju ke penyebarluasan membutuhkan penyederhanaan dan modernisasi. Begitu juga dengan spesialisasi, kemudian menjadi penyamarataan yang membutuhkan sistematisasi dan modernisasi. Dalam banyak hal, sifat gambar dan perkembangan standar saling bertentangan. Dalam membentuk standar, yang terpenting adalah menentukan kondisi optimal dari keadaan teknologi modern dan antara bermacam-macam kondisi tersebut yang bertentangan satu sama lain. Kemudian, kerangka ISO TC10. ISO TC10 telah memegang peran aktif sebagai standar gambar teknik internasional. Komite teknik dibagi menjadi 8 komite. Di bawah SC1 terdapat 2 golongan besar, yaitu penyajian dengan lambang dan gambar kerja. Bagian gambar lambang dibagi dalam SC2, SC3, dan SC4, di mana SC2 lambang ala-ala vakum, SC3 lambang instrumen, dan SC4 lambang kinematika. Bagian gambar kerja adalah SC5. SC5 yang menyangkut cara memberi ukuran dan toleransi. SC5 membawahi 3 SC, yakni SC6, SC7, dan SC8. SC6 penyajian khusus, SC7 gambar bangunan baja, dan SC8 gambar bangunan. Menjadi catatan bahwa pemberian ukuran dan toleransi untuk semua bidang adalah sama. Dan dapat disimpulkan hal ini menunjukkan penyamarataan gambar teknik. Sekian presentasi dari saya. Semoga informasi yang saya bagikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.